pemirsa Satelit TV, profesi guru merupakan salah satu profesi yang paling berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Meningkatnya mutu pendidikan dan juga pembelajaran di Indonesia tentunya berkaitan erat dan beriringan dengan mutu-mutu para guru sejak masa perkuliahan. Nah, saya Aini sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau FKIP-UMP akan mengajak Anda pemirsa untuk menilik bagaimana calon-calon guru yang dipersiapkan dan juga program-program yang ada di FKIP-UMP. Mari simak perbincangan kami dengan Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentunya di Satelit TV Inyo Ngepol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Bapak Dr. Andes Eko Suroso. Oh iya betul. MPD. Iya, silakan, Mbak. Silakan. Terima kasih, Bapak. Ya. Monggo, silakan duduk. Bagaimana kabar Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini Mbak siapa, dari mana ini? Iya, perkenalkan Pak, saya Aini dari Satelit TV. Oh gitu. Iya. Ya. Gimana, ada yang bisa saya bantu ini untuk kesini? Bapak, saya meminta waktunya sebentar, boleh nggih? Boleh, silakan. Oke, Bapak ini kita berbincang sebentar untuk mengenal lebih jauh tentang Bapak dan juga tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, nih Pak. Oh iya, boleh. Bapak untuk aktivitas di sini sebagai apa, nih Pak? Kebetulan saya sini percaya teman-teman sama percaya yayasan sebagai dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini. Oke, nah boleh nih Pak diceritakan sejarah atau perjalanan Bapak sebelum menjadi dekan di FKIP-UMP sampai menjadi dekan, atau juga nanti untuk kegiatan-kegiatan non-akademisnya juga boleh Pak? Oh ya, boleh, silakan. Mulai dari mana ya ini? Mulai dari perjalanannya. Perjalanan hidup saya ya. Perjalanan. Ya, saya sejak lulus S1 saya sudah mengajukan lamaran di IKIP Muhammadiyah Purwokerto sini. Kebetulan saat itu memang dulu cita-cita saya itu jadi dosen, tapi saya tidak pernah bercita-cita jadi dekan, enggak. Cita jadi dosen ya. Nah, karena kebetulan pekerjaan yang saya inginkan itu adalah pekerjaan yang membaca, menulis, kemudian makan, tidur, main. Nah, ternyata yang cocok dosen. Saya masuk jadi dosen tahun 1994 di IKIP Muhammadiyah Purwokerto ini, sekarang UMP ini. Nah, setelah masuk jadi dosen, saya tergoda untuk melakukan bisnis. Akhirnya saya menekuni, sambil menjadi dosen, saya menekuni bisnis saya, bukan sambil ya, tapi di dosen yang utama, kemudian menekuni bisnis, mendirikan bimbingan belajar dan lembaga pendidikan keterampilan. Nah, saat itu terus saya masuk S2 itu lulus S2 itu tahun 2010 ya, masuknya 2006 kalau nggak salah itu. 2010 lulus. Nah, setelah lulus S2 itu saya ditawari Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kebetulan jurusan saya itu Bahasa Indonesia, untuk menjadi sekretaris Prodi. Sekretaris Prodi. Selama ini kan saya mungkin terlalu sibuk ngurusi bisnis saya dari tahun 94 sampai 2010 itu, sehingga saya mendapat sedikit peringatan dari Allah dengan tertipu teman itu, akhirnya sampai usaha saya agak terjun bebas ya. Terjun bebas sampai akhirnya saya disadarkan 2010 itu ketika membaca sebuah hadis yang berbunyi begini. Jadi saya tuh nggak sengaja buka-buka hadis itu, kok ada hadis yang adalah bukan umatku jika tidak mau mengurusi umatku. Ya, begitu baca hadis ini saya agak sedikit kaget dan bergetar, yaitu jangan-jangan ini dosa saya yang terbesar mungkin ya, sehingga sampai Allah menghancurkan usaha saya. Setelah saat itu saya sudah mulai menyesuaikan diri dengan keputusan Allah, ditawari jadi sekretaris. Kalau memang teman-teman Prodi itu mengiyakan saya untuk jadi saya mau. Nah, ternyata teman-teman Prodi mengiyakan saya jadi sekretaris Prodi 2010 sampai 2013 kalau nggak salah itu. Terus kemudian ditunjuk pula oleh universitas itu sebagai ketua humas dan protokoler.
Pokoknya tunjukkan orang ini saya anggap Allah yang menggerakkan orang itu untuk menunjuk, maka saya ikuti aja. Jadi satu rangkap jabatan ya. Sebagai sekretaris prodi dan sebagai ketua humas, walaupun tunjangannya satu, tapi itu saya anggap dari Allah, udah saya ikuti aja. Terus akhirnya pas tahun 2013 ada pilihan Kaprodi, teman-teman memilih saya jadi Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tuh, terus pilihan sampai satu periode tahun 2016 adalah pilihan lagi, teman-teman aklamasi seperti itu lagi sampai 2016 sampai 2020 ya. 2020 jadi Kaprodi dua periode. Terus kemudian tahun 2020 itu pilihan dekan. Terpilih ada termasuk 3 besar. Nah, 3 besar itu di tingkat universitas dipilih satu dari yang 3 ini. Ya, ternyata kok nggak tahu di situ ada profesor doktor, ada doktor, tapi kok pilihan jatuh pada saya. Ini yang saya juga tidak tahu misteri Allah apa. Nah, sampai saya sempat berpikir gini, kenapa yang dipilih kok saya yang belum doktor ya? Itu seperti halnya mungkin ketika, ya ini asumsi aja ya, tafsir aja. Ketika Allah itu kenapa yang ditunjuk untuk menyampaikan wahyu kok Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kok bukan Abu Jahal yang kaya, yang punya kekuasaan gitu ya? Nah, wallahu alam itu. Jadi saya sampai sekarang tidak tahu apa pertimbangan teman-teman dan universitas sehingga memberi amanat saya di FKIP ini, didikan FKIP ini. Dan semoga aja saya bisa melaksanakan amanat ini dengan baik. Terus terang kaget memang ketika saya terpilih itu memang kaget karena ya bermimpi aja enggak, apalagi punya cita-cita itu enggak, karena cita-cita jadi dosen tuh. Nah, ini perjalanan jadi dekan sudah saya jalani dari tahun 2020 sampai 2022, berarti 2 tahun ini ya, sampai nanti Desember 23 nanti selesai. Sangat inspiratif untuk teman-teman mahasiswa dan juga mungkin nanti calon-calon mahasiswa ya, FKIP sendiri itu ya Pak. Amin, ya, yang pastinya dengan modal passion dan juga pastinya semangat ya Pak ya, dari cita-cita itu apapun yang bahkan tidak dicita-citakan sama sekali bisa diberikan kepercayaan itu ya Pak. Bapak ngomong-ngomong, saya boleh sambil jalan-jalan atau sambil boleh kita muter-muter untuk FKIP sendiri boleh Pak? Boleh silakan, nanti mana yang udah itu. Oke, nanti sambil kita melihat ada apa saja di FKIP. Oh gitu ya. Oke. Mana ya, sudah sebelum ketemu saya mungkin sudah lihat-lihat dulu mana. Ini perpustakaan FKIP. Ini FKIP itu kan memiliki 9 program studi dan 1 program profesi, namanya program profesi guru. 9 prodi itu, yang pertama ini sebutkan yang dari yang status akreditasinya unggul dulu ya. Pendidikan bahasa Inggris itu berstatus akreditasi unggul. Pendidikan bahasa Indonesia itu unggul. Kemudian pendidikan sejarah itu juga unggul. Pendidikan geografi itu juga unggul. Terus yang lain pendidikan matematika, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan PAUD, anak usia dini, pendidikan biologi, itu biologi tadi juga unggul ya. Yang lainnya berstatus akreditasi A sama B minimal B, tapi yang A sudah banyak itu yang ada di FKIP. Dan satunya lagi program profesi guru. Ya, jadi di FKIP ini selain 9 prodi tadi ada 1 program PPG profesi guru yang semuanya mulai dari pendaftaran sampai dengan penerimaan itu yang menentukan dari kementerian sana, GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Oke, baik. Ya. Oke Bapak, sesuai dengan visi dari UMP sendiri itu kan menjadi universitas yang unggul, modern dan islami ya Bapak ya. Nah pasti ada nih keunggulan-keunggulan yang dimiliki gitu kan untuk menciptakan visi tersebut gitu. Yang sekarang bisa boleh diceritakan nggak Pak untuk FKIP sendiri itu seperti apa? Untuk visinya sendiri, FKIP itu punya visi menjadi fakultas yang unggul, modern dan islami dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi sehingga menjadi rujukan lembaga lain pada tingkat nasional
tahun 2031 nanti. Tapi kami ingin mengelola kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kami. Di antaranya kelebihan yang sempat kami tangkap, pertama, kelebihan FKIP adalah jelas menghasilkan guru. Oke, Pak. Jadi bagaimana FKIP ini bisa menghasilkan guru yang benar-benar profesional atau calon guru, karena menjadi guru nanti setelah ikut PPG gitu. Betul. Ya itu. Terus kemudian FKIP ini punya keunggulan, yaitu sebagai pusat pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah ini kami kelola sungguh-sungguh itu. Bahkan itu nanti akan kami sampaikan kepada mahasiswa di luar jam perkuliahan ada, ketika masuk jam perkuliahan ada, sehingga lulusan FKIP nanti selain menjadi guru yang handal, itu juga ahli dalam pembuatan atau pendesainan media pembelajaran interaktif itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Ini Pak, masa depan dari FKIP sendiri itu seperti apa untuk yang dipersiapkan tadi kan untuk pada tanggal 2031 itu menjadi unggul dan modern juga, dan islami dalam catur dharma itu tadi ya. Begini, untuk masa depan lulusan FKIP sendiri ini sudah kami antisipatif bahwa FKIP mestinya kan jadi guru. Nah, harapan masyarakat jadi guru itu adalah PNS. Tetapi kami antisipasi begini, iya kalau ada pendaftaran PNS, kalau tidak, itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka dari itu, biar nanti lulusan FKIP tidak bergantung kepada kebijakan atau keputusan negara tentang PNS guru itu, maka kami bekali dengan berbagai keterampilan yang lain. Di antaranya ini, FKIP mulai tahun ini itu ada jalur peminatan. Jadi nanti mahasiswa ada 4 peminatan ya. Minat jadi dai boleh. Nanti mereka kalau yang berminat jadi dai akan dilatih bagaimana menjadi dai yang profesional. Gitu. Dan pelatihannya gratis. Gitu. Kemudian selama 1 tahun itu nanti dilatih. Kemudian peminatan kedua sebagai peminatan untuk melanjutkan studi. Bagi mahasiswa FKIP yang berminat melanjutkan studi S2, itu nanti diajari TOEFL bahasa Inggris dan bagaimana trik-trik untuk mendapatkan beasiswa di pasca sarjana. Ini peminatan kedua ya. Kemudian peminatan ketiga ini kewirausahaan. Nah, jadi ini mahasiswa nanti yang selain dididik sebagai guru yang profesional, dia juga nanti berminat untuk berwirausaha, diajari bagaimana memproduksi sesuatu dan bagaimana memasarkan sesuatu itu. Oke, pastinya bekal-bekal yang ada dari UMP ini sendiri, FKIP UMP ini bisa diterapkan nantinya di kemudian hari. Iya, dipersiapkan masyarakat kita untuk istilahnya apa? Double garden gitu ya, double garden gitu ya. Kita boleh sambil muter-muter lagi sambil melihat perpustakaan atau mungkin bagian lain dari FKIP UMP. Boleh silakan ya. Oke. Ini kebetulan agak sepi perpustakaan, biasanya rame ya. Karena ini kan sudah selesai ujian. Sudah selesai ujian. Ini salah satu ruang kuliah FKIP. Tuh banyak ada ini lantai 2 ya. Nanti ada lantai 3. Jadi ada 3 gedung tadi, yang tempat pertama ruang dekan itu 3 lantai juga, yang pojok itu ya, dan ini lantai 3 juga ini. Boleh Bapak, kita sambil melihat ruang kelas. Ruang kuliah FKIP ya. Baik Bapak, untuk tantangan untuk tantangan mahasiswa FKIP hari ini di era sekarang ini, apalagi sekarang kan pandemi dan juga harus mempersiapkan segalanya dengan cepat ya Bapak ya, karena perubahan-perubahan itu sangat cepat. Tantangannya apa Pak untuk FKIP sendiri Pak? Kalau tantangan FKIP sekarang, FKIP sendiri khususnya, itu adalah bagaimana FKIP ini mempersiapkan lulusannya itu benar-benar siap berkompetisi. Gitu. Jadi siap berkompetisi artinya bukan untuk mengalahkan, tidak, tapi bagaimana dia bisa meyakinkan pada masyarakat bahwa dirinya itu memang mampu dan layak dipercaya untuk bidang pekerjaan tertentu. Gitu. Utamanya sebagai guru, kalau tidak sebagai guru pada keterampilan yang lain seperti peminatan tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, jadi itu tantangan FKIP itu. Tantangan FKIP dan mahasiswanya itu sendiri. Iya, dan mahasiswa seperti itu. Oke Bapak. Kemudian ini sudah
kita boleh sambil lihat-lihat lagi untuk ruangan lainnya, Boleh, atau boleh. mungkin sambil kita sambil jalan-jalan untuk kita bisa tahu nih menilik apa saja sih yang ada, fasilitas yang ada di FKIP UMP ini sendiri ya Bapak ya. Oh ya. Oke. Ini ruang toiletnya untuk kamar mandi putra. Sebelah sana kamar mandi putri. Oke. Ini ruang-ruang kuliah, ini ruang tempat pengumuman ini ya. Terus itu ruang-ruang kelas sampai sananya ada sekitar berapa? 16 ruang satu lantai. Satu lantai saja satu ya Pak lantai ya? itu ada 16, lebih bahkan iya 16 ruang kelas, terus nanti atas juga 16. Ruang dosen rata-rata di lantai 1. Bapak, untuk aktivitas mahasiswa yang peran mahasiswa untuk membantu FKIP itu sendiri ada nggak sih Bapak? Peran mahasiswa untuk membantu FKIP, peran aktif alhamdulillah banyak ya. Jadi mahasiswa itu begini, mereka melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Ketika melakukan pengabdian masyarakat itu kan dengan sendirinya itu upaya membantu mensosialisasikan FKIP itu. Kemudian selain pengabdian masyarakat, mahasiswa melakukan kegiatan, ada magang, kemudian ada PLP, praktek lapangan persekolahan, kemudian ada KKN pendidikan, kemudian ada pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi maupun antar negara, itu ada juga. Nah, itu berbagai kegiatan itu yang dilakukan mahasiswa untuk membantu FKIP. Kemudian mengadakan event-event lomba dan pelatihan, baik untuk anak-anak SMA maupun untuk anak-anak SMP itu. Itu dilaksanakan di FKIP ini. Iya Pak ya, termasuk untuk membantu mendampingi mahasiswa baru itu ya Pak? Iya, nah untuk pendampingan mahasiswa baru itu ada istilahnya bonus tersendiri. Oh, bonus tersendiri? Iya, ada bonus tersendiri gini ya. Jadi FKIP ini istilahnya memberikan sebuah sayembara ya. Sayembara. Siapapun yang bisa mendampingi calon mahasiswa baru untuk mendaftar sampai registrasi di prodi-prodi di FKIP, itu nanti mahasiswa yang bersangkutan akan mendapat uang saku sebesar Rp500.000 per mahasiswa. Per mahasiswa itu? Ya, jadi kalau dia bisa mendampingi dua mahasiswa, itu paling enggak ya 1 juta. 1 juta. Ya, kalau 10 5 juta. Kalau 100 50 juta. Gitu ya. Jadi itu motivasi belajar. Ya, itu artinya hanya bukan apa-apa, bukan kami mengupah mahasiswa, tidak. Tapi kami itu ya namanya mahasiswa sudah membantu kami mendampingi calon adiknya sampai registrasi, ya sekedar uang lelah lah itu ya, gitu aja. Gitu. Kemudian ada nggak Bapak, ini kan setiap tahunnya, sepanjang tahun ya Bapak yang untuk UMP sendiri itu kan ada pendaftaran atau bagaimana Bapak untuk pendaftaran mahasiswa barunya atau penerimaan mahasiswa barunya sendiri? Penerimaan mahasiswa baru di sini sepanjang tahun. Jadi bisa mendaftar kapanpun. Mau datang ke pusat penerimaan mahasiswa baru secara luring bisa, pendaftaran secara daring bisa, informasinya lengkap. Dan nanti kalau yang mau mendaftar secara daring tidak ingin datang ke sini juga bisa, petunjuknya lengkap itu di PPAB. Nanti buka website .ump.ac.id itu udah muncul semua itu informasi tentang PMB itu ya. Informasi untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa baru itu. Nah, untuk pesannya Bapak, pesan untuk mahasiswa yang sudah belajar di sini dan juga yang akan lulus atau mungkin yang lulusannya dan juga termasuk calon-calon mahasiswa itu sendiri FKIP UMP Pak. Oke. Pesannya. Pesan saya pertama untuk calon mahasiswa baru FKIP. Pertama, Anda semua tidak usah ragu untuk masuk di FKIP. Ragunya begini, kadang-kadang ada, lah paling jadi guru. Enggak, gitu ya. Tujuan utama memang kami mendidik Anda semua untuk jadi guru yang profesional. Tapi di samping itu kami memberikan keterampilan-keterampilan tambahan yang akan bisa membuat Anda untuk bisa bersaing atau bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pekerjaan apa yang nanti keterampilan yang Anda miliki. Gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir terhadap apa yang akan Anda peroleh setelah lulus nanti. Karena apa? Karena di FKIP nanti Anda dididik 2 hal.
Hal pertama itu Anda dididik ilmu-ilmu keguruan itu yang tidak dimiliki oleh mahasiswa non-FKIP. Yang kedua, Anda dididik ilmu-ilmu non-keguruan, ada kewirausahaan, ada dai, ada sinematografi, ada kewartawan, dan macam-macam itu, ada pendidikan itu. Walaupun itu ekstra tapi intens itu. Jadi di sini akan membuat Anda bisa berkompetisi dengan sarjana-sarjana lain yang non-FKIP. Jadi punya dua keterampilan sekaligus itu ya. Untuk mahasiswa yang sudah masuk FKIP, Anda tetap bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Ikuti semua program FKIP itu. Peminatan ikuti dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, program-program KKN sungguh-sungguh, magang dan seterusnya semua diikuti dengan kesungguhan. Sebab hanya dengan kesungguhan itulah nanti Anda itu akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Kalau Anda melakukannya separuh-separuh, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi kalau mahasiswa yang masih sungguh-sungguh, nanti kalau lulus bekerja, apapun pekerjaannya juga sungguh-sungguh. Jadi pesan saya kepada mahasiswa yang belum masuk, calon mahasiswa maupun sudah masuk, pertama adalah kesungguhan Anda dalam menekuni apa yang Anda senangi saat ini, gitu ya. Untuk mahasiswa yang sudah ada juga ya Pak ya? Ya, disenangi ini jangan kemudian dipelintir. Lah engko senang maksiat, ya tidak harus dipelintir seperti itu. Artinya kesenangan pekerjaan, keterampilan tertentu dalam hal positif ya. Negatif, kan biasa kadang-kadang mahasiswa sambil kelakar. Loh kalau senang maksiat gimana Pak? Candaan gitu. Iya itu. Kan kalimatnya ya biasa, mahasiswa suka berguru itu biasa itu ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak Eko. Oke, sama-sama Mbak dan teman-teman dari Satelit TV ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini benar-benar bermanfaat untuk umat Muhammad dan umat manusia pada keseluruhannya ya. Karena kan kita semua tidak ada artinya kalau kita itu tidak punya manfaat untuk manusia lain. Harapan kita semoga kita menjadi insan yang bermanfaat, gitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Bincang yang sangat inspiratif ya Bapak Amin, ya untuk kita semuanya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa dalam bincang kita kali ini bersama Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga Bapak semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya. Amin. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya yang tentunya pastinya hanya di Satelit TV Inyong Apple.